Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-32 ya. Ini majelis yang ke-33 dari hari yang ke-9 pada daurah fikih kita mengkaji kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas yang terkait dengan sumpah dan nadar. Berkata Syekh rahimahullahu taala, bab al-aiman wan nudur. Bab sumpah dan nadar. Ya. Ini dua pembahasan, al-aiman terkait dengan sumpah, penudur terkait dengan nadar. Terkait dengan nadar. Al-aiman jama' dari yamin. Jama' dari yamin. Ya. Dan kata yamin ini dia muannas dan juga mudzakkar. Jelas ya? Al-yamin secara bahasa, al-yamin secara bahasa bisa bermakna kekuatan, bisa bermakna sumpah, al-qasam, dan bisa bermakna barakah. Bisa bermakna barakah. Dan juga bisa bermakna tangan kanan atau arah kanan. Kal yamin. Baik. Jadi ini al-iman jama' dari al-yamin. Dalam istilah para fuqaha diberikan definisi bahwa al-yamin secara istilah adalah tauqidu hukmin bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Yamin adalah penegasan hukum atau penekanan hukum dengan menyebutkan yang diagungkan. Dengan menyebutkan yang diagungkan ala wajhin makhsus, dengan bentuk yang khusus. Ya. Apabila ada suatu hukum, suatu perkara ingin ditekankan, maka dilakukan yamin padanya, dilakukan sumpah, itulah penekanan. Ya. Misalnya seorang berkata, ini buku saya. Ini penjelasan, pernyataan, dia ingin tekankan. Dia bersumpah di depannya, dia berkata, wallahi, ini buku saya. Demi Allah, ini adalah buku saya. Jelas ya? Jadi sumpah adalah penekanan, penegasan hukum. Dengan menyebutkan mu'azzam, sini bersumpah dengan nama Allah. Ya. Dan seorang muslim, dia hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Jelas ya? Ya. Kalau ada yang bersumpah dengan selain nama Allah, dihitung sumpah. Kalau dia menyebutkannya di dalam sumpah. Jelas ya? Ya.
Jadi ini yang disebut dengan al-yamin. Ya, kalau kita Indonesia kan disebut dengan kata sumpah. Nah, dasar hukum dalam sumpah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman." Allah tidak menyiksa kalian karena al-laghu, sia-sia di dalam sumpah kalian. Ini akan diterangkannya laghul yamin. Tapi kalian disiksa, dapat dosa pada apa yang kalian telah pastikan dari sumpah. Iya. Dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadits yang menjelaskannya. Di antaranya adalah hadits Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair wa tahallaltuha." Kata beliau, sungguhnya saya demi Allah, ini sumpah, insyaallah. Ya. Ini beliau mengistisna sumpahnya. La ahlifu ala yaminin, tidaklah saya bersumpah dengan sebuah sumpah lalu saya melihat selainnya lebih baik daripada itu, kecuali saya akan datangi hal yang lebih baik dan saya akan membiarkan, menghalalkan, ya, atau saya akan membayar kafarah. Datang dalam riwayat lain, sebab dihalalkan maksudnya di sini dengan membayar kafarah. Ya. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya sumpah dan tetapnya kandungan-kandungan hukumnya, ya, di dalam syariat kita. Baik, ini terkait dengan masalah sumpah. An-nudur jama' dari an-nadar. Jama' dari nadrun. Ya. Nadrun. Nah. Dan nadar adalah an-nahb. Suatu hal yang dia mestikan pada dirinya. Kalau dikatakan si fulan atau dikatakan itu adalah nahb, maka itu adalah sebuah hal yang dia jadikan sebagai kewajiban atas dirinya. Ya. Ini makna nadar secara bahasa. Dan secara istilah tidak jauh berbeda dari makna yang disebutkan secara bahasa. Para fuqaha mendefinisikan nadar secara istilah. Mereka katakan bahwa nadar adalah ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu lillahi ta'ala bil qawli syai'an ghaira lazimin alaihi. Bi asli syarat. Jadi nadar ada ilzam mukallaf. Seorang mukallaf. Ya, mukallaf, balik, akil. Dia mengharuskan dirinya. Dan dia mukhtar. Ya, memilih, bukan dipaksa. Dia mengharuskan dirinya untuk mengucapkan, guna melakukan sesuatu yang tidak mesti padanya di dalam dasar hukum syariat. Jadi asal atau dasar hukumnya dalam syariat tidak wajib dia kerjakan. Tapi ini dia wajibkan atas dirinya. Dia wajibkan atas dirinya. Iya. Baik. Ini yang disebut dengan an-nadar. Jadi Syekh di sini akan membuka dua pembahasan. Pembahasan tentang al-iman dan pembahasan tentang an-nudur. Beliau memulai dari pembahasan al-iman. Ya. Terkait dengan sumpah. Dan di dalam pembahasan sumpah ini kita mencatat 8 pembahasan dari apa yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah. Yang pertama perihal objek sumpah. Ya, dengan apa seorang itu bersumpah?
Kata Syekh rahimahullah, la tan'aqidul yaminu illa billahi aw ismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi. Sebuah yamin, sebuah sumpah, la tan'aqid, ya, dia tidak terikat sebagai suatu sumpah, belum terhitung sebagai suatu sumpah, kecuali billah, kecuali dengan nama Allah. Kecuali dengan nama Allah. Atau ismin min asma'ihi. Atau dengan nama dari nama-namanya. Ya, dia pakai nama Asmaul Husna yang lainnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Ghafur, Ar-Rahim, dan selainnya dari nama-nama Allah yang Maha Husna. Ya. Jelas ya? Au sifatin min sifatihi. Au sifatin min sifatihi. Atau dia bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, bersumpah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sifat kebesaran Allah, keagungannya, bi'azamatihi wa jalalihi. Ya. Jelas ya? Wa rahmatihi wa ihsanihi, dan selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang baru dikatakan al-yamin. Baru dikatakan al-yamin. Nah. Dan telah syah dari hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah bahwa Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah-ayah kalian. Faman kana halifan falyahlif billahi wa illa falyasmut. Ya, siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Dan siapa yang tidak bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia diam. Kalau tidak, maka hendaknya dia diam. Jelasnya? Ya. Dan tidak silam pendapat di kalangan para ulama bahwa siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dengan sifatnya, ya, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia membayar kafarah sebagaimana yang akan diterangkan. Dan juga akan diterangkan jenis-jenis dari sumpah itu. Ya. Ini kan kalau dia bersumpah dengan Al-Quran. Bersumpah dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran dari apa? Kalamullah. Ya. Sifat Allah. Nah, diperbolehkan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal halifu bi ghairillahi syirkun la tan'aqidu bihil yamin. Ya. Kata beliau, dan bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Ini hukum bersumpah dengan selain nama Allah. Dihukumi apa? Syirik. Dia kesyirikan, apakah syah sebagai sumpah? Syekh menjelaskan, la tan'aqidu bihi al-yamin. Ya. Dia tidak syah, dia anggap sebagai sumpah. Baik. Jadi dua hukum dia terangkan di sini, bersumpah dengan selain nama Allah. Pertama, dia dianggap syirik. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, man halafa bi ghairillahi faqad kafar atau asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat kesyirikan. Jelas ya? Atau telah berbuat kesyirikan. Iya. Ini tentang hukumnya. Dan syirik bersumpah dengan selain nama Allah ini dihukumi syirik apa? Hah? Ya. Dihukumi sebagai syirik asgar. Sebab dia syirkun fil alfaz.
syirik dalam lafaz. Dia menyerupakan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lainnya di dalam lafaz. Hanya di dalam kalimat. Jelas ya? Kecuali kalau dia meyakini lafaz, meyakini siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah itu sama dengan Allah, maka ini menjadi syirik apa? Menjadi syirik akbar. Jelas ya? Kecuali kalau ada keyakinannya, pengaguan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah, maka dia menjadi syirik akbar. Ini tentang hukum bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian yang kedua, Syekh terangkan wala tanaqidu bihil yamin. Dia tidak syah sebagai sumpah. Sebab ini sumpah yang tidak dihargai. Ya. Bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan nama-nama tagut, bersumpah dengan ayahnya, bersumpah dengan selainnya dari makhluk. Maka ini sumpah yang tidak dihargai. Ya, dan sumpah yang tidak dianggap syah. Siapa yang bersumpah dengannya, ya, dia telah berdosa, masuk ke dalam hukum bersumpah selain dengan nama Allah. Yang dia adalah kesyirikan. Jelas ya? Apakah dia bayar kafarah? Jawabannya tidak membayar kafarah. Ya, tidak membayar kafarah. Sebab sumpah yang dengan nama Allah saja yang membayar kafarah. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan. Ini pembahasan yang kedua tadi ya, hukum tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Sekarang yang ketiga, ya, ketentuan seputar sumpah yang pelakunya wajib membayar kafarah. Kata beliau, wala budda an takuna al-yaminul mujibatu lil kafarah ala amrin mustaqbal. Ya. Wala budda, dan harus al-yamin, sumpah yang wajib padanya membayar kafarah, sumpah tersebut pada hal yang akan datang. Pada hal yang apa? Akan datang. Dia bersumpah demi Allah, saya akan melakukan begini di bulan Ramadan yang akan datang misalnya. Atau demi Allah saya akan melakukan hal yang begini di bulan haji akan datang misalnya. Jelas ya? Maka ini dia bersumpah dengan sesuatu yang akan datang. Nah, sesuatu yang akan datang. Ini yang dikenai kafarah. Ini yang dikenai kafarah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, adapun sumpah yang wajib padanya kafarah menurut kesepakatan kaum muslimin adalah sumpah dengan nama Allah terhadap perbuatan yang akan datang. Ya, terhadap perbuatan yang akan datang. Nah, ini adalah hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik. Ya, bagaimana kalau dia bersumpah dengan sesuatu yang telah lalu? Syekh jelaskan di sini. Fa in kanat ala madin wa huwa kadhibun aliman fa hiya al-yaminul ghamus. Ya. Kalau dia bersumpah ya, terhadap sesuatu yang telah lalu, nah, terhadap sesuatu yang telah berlalu dan dia dalam keadaan dusta dan tahu dirinya berdusta, maka inilah yang disebut dengan nama al-yamin al-ghamus. Ya, disebut dengan nama al-yamin al-ghamus. Nah, ghamus itu artinya ya, sesuatu yang dia celupkan. Dinamakan ghamus sebab pelakunya yang bersumpah dengan sengaja dengan nama Allah ini mencelupkan dirinya dalam dosa. Mencelupkan dirinya di dalam dosa. Nah, ini yang disebut dengan nama yamin al-ghamus. Iya. Kata Syekh bahwa fahi al-yamin al-ghamus. Jadi ini yang disebut dengan nama sumpah palsu. Al-ghamus ya, disebut palsu asal katanya dari kata mencelupkan, sebab mencelupkannya di dalam dosa. Iya. Nah,
Baik. Ini pembahasan yang ketiga yang beliau sebut, sumpah palsu. Sekarang sumpah lagu. Ini juga masih terhadap perkara yang telah lalu. Kata beliau, wa in kana yadhunnu sidqa nafsihi fa hiya min al-lagwi al-yamin. Kalau dia menyangka bahwa dirinya benar, ya, untuk perkara yang telah lalu, ya, dia berkata, wallahi, demi Allah, saya tidak melakukannya. Dia ditanya, apakah kamu yang memecahkan gelas itu? Dia katakan, demi Allah, bukan saya yang melakukannya. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini cuma ada kemungkinan dia benar atau kemungkinan apa? Dia dusta. Ya, jelasnya. Baik. Iya. Kalau sumpah yang sifatnya adalah sumpah dia dikatakan lagul yamin, contohnya misalnya, ya wallahi saya tidak pernah bertemu dengan si fulan selama 1 bulan ini. Dan dia lupa bahwa dia pernah bertemu 20 hari yang lalu. Jelas ya? Maka ini dihitung dari apa? Lagul yamin. Nah, dan lagul yamin ini diterangkan di dalam Al-Quran tentang hukumnya. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa kalian karena lagu dalam sumpah kalian. Jelas ya? Baik. Kata Syekh, wa in kana yadhunnu sidqa nafsihi fa hiya min al-lagwi al-yamin. Kalau dia menyangka kejujuran dirinya, ya, dia bersumpah terhadap perkara yang sudah berlalu dan dia sangka dirinya benar, maka ini dari lagul yamin, dari sumpah yang sia-sia. Dikasih contoh oleh Syekh, kaqaulihi la wallah, tidak demi Allah. Bala wallah, bahkan benar demi Allah. Fi ardi hadithihi. Ya, di dalam dia menyampaikan ucapannya. Dan ini sering terjadi, seorang bicara dengan kawannya begini dan begini, tidak demi Allah saya akan melakukan begini, tidak demi Allah, ya. Ya, sebenarnya dia tidak memaksudkan sumpah yang pasti untuk apa yang dia lakukan, sekedar mentakkid pembicaraannya. Maka ini dihitung dari apa? Lagul yamin. Ini dari lagul yamin. Nah, dan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Al-Bukhari dan selainnya, Nabi menyebutkan bahwa kalamur rajul fi baitihi kalla wallah wa bala wallah, itu yang disebut dengan nama lagul yamin. Baik. Nah, selesai di sini penjelasan tentang sumpah, bentuk-bentuknya, kemudian hukum dari sumpah yang kena kafarah dan tidak kena kafarah. Jelas ya? Kemudian sekarang Syekh masuk di pembahasan yang ke-6, ketentuan tentang kafarah sumpah. Kata beliau rahimahullah, ya. Wa idza hanitha fi yaminihi, apabila dia hanith dalam sumpahnya, bi an fa'ala ma halafa ala tarkihi. Ya, hanith itu artinya dia menyelisih sumpahnya. Ya. Dengan cara dia mengerjakan apa yang dia bersumpah untuk meninggalkannya, atau dia meninggalkan apa yang dia bersumpah untuk mengerjakannya. Ya. Kalau dia hanif dalam sumpahnya, apa kewajibannya? Kata Syekh rahimahullah, ya, wajibat alaihil kafarah. Maka dia wajib membayar kafarah. Ya, ini jelas. Sebab sumpah yang seperti itu sifatnya pada hal yang akan datang dengan menyebut nama Allah. Telah dikatakan dalam Al-Quran, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah, ya, menjatuhkan hukum atas kalian pada apa yang kalian pastikan dari sumpah itu. Nah, jelas ya? Kemudian Allah sebutkan kafaranya. Fakafaratuhu, maka kafaranya bagaimana? Diterangkan di dalam Al-Quran. Syekh di sini jelaskan kafaranya. Boleh terangkan kafaranya. Kita baca dulu ayatnya yang menjadi dasar dalam hal ini, yaitu ayat di surah Al-Maidah
ayat 89. Ya, sebutkan kafaranya, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ya. Maka kafaranya, kafarah sumpah itu yang pertama ya dikasih 3 pilihannya, salah satu dari 3. Yang pertama, it'amu 'asharati masakin. Dia memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang pertengahan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Ya, diambil yang pertengahan. Andai kata misalnya dia mengkonsumsi makanan ya 10.000, 15.000 dan 20.000, maka yang diambil yang mana? Yang 15.000 pertengahan. Jelas ya? Baik. Jadi ini pilihan pertama, memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau dia beri pakaian. Ya. Au tahriru raqabah, atau dia bebaskan seorang budak. Dia bebaskan seorang budak. Nah, ini 3 pilihan. Silahkan dia memilih salah satu dari 3. Kalau dia tidak mampu salah satu dari 3 ini, Allah berfirman, "Faman lam yajid", siapa yang tidak mampu, "Fasiyamu thalathati ayyam", maka dia berpuasa 3 hari. Ya. Kemudian Allah menegaskan, "Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum". Itulah kafarah sumpah kalian apabila kalian apa? Kalian bersumpah. Jelas ya? Baik. Ini dasar ayat atau dasar dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kafarah. Syekh jelaskan sumpah rincian kafarahnya dalam ucapan beliau, wajibat alaihil kafarah, dia wajib membayar kafarah. 1, itqu raqabah. Yang pertama dengan membebaskan budak. Iya. Au it'am 'asharati masakin, atau memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Ini 3 hal. Ya. 3 hal seorang memilih di dalamnya. Dia apa? Dia memilih pada 3 perkara ini. Dia pilih salah satunya. Ya. Kalau dia tidak mampu, maka yang kedua. Kata Syekh, fa illam yajid shama 3 ayyam. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Ya. Dia berpuasa 3 hari. 3 harinya bagaimana? Dipisah atau berturut-turut? Ya. Kalau ayatnya, akhirnya 3 hari kapan saja. Boleh dipisah dan boleh apa? Boleh tidak. Tapi ada bacaan syah dari Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau membaca apa? 3 ayyamin apa? Fasiyamu 3 ayyamin mutatabi'at. Bacaan dari Ibnu Mas'ud. 3 hari yang berturut-turut. Nah, maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa puasa ini harus 3 hari berturut-turut. Kapan dia lakukan 2 hari, setelah itu dia tinggalkan, ya. Dia lakukan hari yang ketiga di waktu yang lain, maka ini tidak syah. Dia harus ulang lagi dari awal. Jelasnya? Jadi 3 hari berturut-turut. Nah, selesai sudah di sini tentang pembayaran kafarah. Nah, kemudian Syekh di sini rahimahullah taala menjelaskan tentang sebagian etika ya, di dalam masalah sumpah ini. Beliau berkata, wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halafta ala yaminin fara'aita ghayraha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair, muttafaqun alaih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bersumpah
dengan suatu sumpah, lalu engkau melihat selain daripada itu yang lebih baik, maka gugurkanlah sumpahmu. Maksudnya bayar kafarah terhadap sumpahmu. Wa'til ladzi huwa khair. Ya. Dan datangilah hal yang paling khair, yang paling baik. Datangi hal yang paling baik. Muttafaqun alaih. Jelas ya? Kemudian kata beliau wa fil hadits, dan di dalam hadits, ya selesai ya. Jadi hadits ini menjelaskan kepada kita, ya, apabila seorang itu bersumpah dengan sebuah sumpah, ya, tidak melakukan sesuatu atau akan meninggalkan sesuatu, kemudian nampak baginya bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya itu, ya, maka dia jangan membebani dirinya dengan hal yang tidak afdal. Dia ambil hal yang lebih afdal baginya, kemudian dia membayar apa? Dia membayar kafarah. Dia membayar kafarah. Ya. Dan tidak ada masalah di sini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk hal tersebut. Ya, jelas ya. Kemudian kata beliau fil hadits, dan di dalam hadits, ya, dan di dalam hadits. Nah, ini hadits Ibnu Umar. Kata beliau, man halafa ala yaminin faqala insyaallah fala hinsa alaihi. Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah lalu dia berkata insyaallah, ya, insyaallah artinya kalau Allah mengizinkan, dan ini disebut istitsna, ya, maka fala hinsa alaihi, tidak ada hins terhadapnya. Jadi kalau dia langgar misalnya, tidak ada masalah. Dia tidak dikatakan membatalkan sumpahnya, sebab dia sudah berkata insyaallah. Jelas ya? Dia berkata insyaallah. Baik. Ini tentang memperkecualikan. Dan ini menunjukkan bolehnya istitsna di dalam sumpah. Dia mengatakan insyaallah. Atau bisa juga dikatakan biidznillah, dengan izin Allah. Ya, jelas ya? Ini dari bentuk-bentuk istitsna. Iya. Dan kadang istitsna diperlukan, ya, untuk suatu perkara dan menambah berkah, ya, di dalamnya. Jelas ya? Dan dia adalah perkara yang baik. Di dalam ucapan seorang banyak menggunakan apa? Insyaallah. Iya. Dan afdalnya insyaallah ini didahulukan sebelum menyebutkan perbuatan. Karena itu Nabi Musa alaihi salam beliau berkata, satajiduni insyaallahu sabira. Engkau insyaallah akan mendapati saya apa? Sabar. Beliau tidak katakan engkau akan mendapati saya bersabar insyaallah. Tidak, tapi insyaallah-nya dia apa? Didahulukan. Ya. Jelas ya? Demikian pula Allah memerintah dalam Al-Qur'an, wala taqulanna li syai'in apa? Inni fa'altu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-sekali engkau berkata pada sesuatu, ya, saya akan melakukan hal tersebut besok kecuali Allah menghendaki. Ini istisna, illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, dan suatu malam Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, ya, akan mengelilingi istri-istrinya. Ya. Nah, akan mengelilingi istri-istrinya, di mana beliau berkata, ya, saya akan mengelilingi istri-istriku malam ini dan setiap dari mereka akan mengandung, ya, bayi laki-laki yang akan menjadi penunggang kuda berperan di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak membaca insyaallah, maka hanya lahir, ya, tidak ada yang hamil dari istri-istrinya kecuali satu, itu pun cacat. Ya, Nabi berkata, dia berkata insyaallah, maka akan dikabulkan untuknya. Baik. Kemudian di sini Syekh menjelaskan hal-hal yang terakhir, ya, pembahasan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur hukum suatu sumpah. Ya. Kata beliau wayurja'u fil aimani ila, dan sumpah itu kembali kepada, ya, ini cara mengukur sumpah.
Sumpah itu kembali kepada niyatil halif. Ini yang pertama. Sebuah sumpah dia kembali kepada niat orang yang bersumpah. Niat orang yang bersumpah. Ya. Jelas ya? Misalnya andai kata si fulan berkata, ya, dia bersumpah, ya, demi Allah saya akan membayar hutang ini dalam 5 hari. Ya, disebut 5 hari. Apakah diukur 5 harinya? Hah? Ya, tidak, dilihat niatnya. Kalau dia meniatkan dengannya maksudnya sesegera mungkin, maka 5 hari bukan apa? Bukan ukuran. Ya, bukan ukuran. Jelas ya? Sebab yang dia inginkan adalah apa? Sesegera mungkin. Ya. Demikian pula kalau dia berkata, demi Allah saya tidak akan berbicara kepada si fulan. Ya. Kalau dia berbicara dengannya, apakah dia membatalkan sumpahnya? Telah hanif? Jawabannya kalau dilihat kepada niatnya. Kalau niatnya dia tidak akan berbicara jelek kepada si fulan, maka kapan dia berbicara biasa, berbicara baik, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang pertama, dilihat kepada niatnya. Kemudian yang kedua, thumma ila sababil ladzi hayyajal yamin. Kemudian yang kedua dilihat kepada sebab. Ya. Di dalam sebab yang memicu adanya sumpah. Ya. Dilihat kepada sebab yang memicu adanya sumpah. Nah. Jelas ya? Ya. Ini dilihat kepada sebabnya. Baik. Ya. Contoh untuk hal ini, misalnya dia bertikai dengan seorang, ya. Ribut dengan seorang. Kemudian dia berkata, wallahi demi Allah, saya tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Ya. Dia berkata, saya tidak akan masuk kemana? Ke dalam rumahmu. Ya. Jelas? Orang itu di rumah, satu rumah. Andai kata orang yang teman dia bertikai dipindah ke rumah lain, ya. Apakah dia boleh masuk ke rumahnya yang kedua? Hah? Boleh atau tidak? Ya. Jawabannya tidak boleh. Ya, sebab apa yang menyebabkan dia bersumpah tadi? Rumah atau pemilik rumah? Hah? Ya. Rumah tidak ada urusannya di sini. Dia marah sama siapa? Pemilik rumah. Jadi dimanapun rumahnya, dia tidak boleh masuk di situ. Jelas ya? Ya. Jadi bukan dia katakan rumahmu, ya. Rumahmu yang ini, tidak. Jelas ya? Walaupun dia katakan saya tidak masuk ke dalam rumahmu ini misalnya, tapi karena yang menyebabkan dia bersumpah, dia tidak ingin masuk ke rumah pemilik rumah ini, ya, maka dimanapun orang ini punya rumah dia tidak boleh masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Tsumma ila al-lafzi ad-dalli 'ala an-niyati wal iradah." Kemudian ini yang ketiga. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bersumpah, ya. Hal yang ketiga yang dilihat? Kalau tidak ada niatnya, tidak nampak niatnya, atau tidak ada, dan tidak ada sebabnya, ya, maka dilihat kepada lafadznya. Lafadz dan keinginannya. Lafadz dan keinginannya. Jelas ya? Kalau misalnya dia berkata, demi Allah saya tidak akan memakai baju ini. Ya. Dia sebut baju thawb. Dia tidak pakai. Dia sumpah demi Allah. Tidak akan memakainya.
Ya, setelah itu bajunya dia rubah menjadi celana. Ya, boleh atau tidak? Hah? Ya, sekarang yang mana yang diinginkan? Ya, dengan lafadznya. Bajunya, kain bajunya ini, atau dia dalam bentuk baju? Ya. Kain bajunya sendiri. Jadi kalau berubah dia rubah jadi celana atau jadi apa, itu sama saja. Jelas ya? Nah, ini lafadz yang menunjukkan niat dan apa? Iradanya. Lafadz yang menunjukkan niat dan iradanya. Jelas ya? Baik. Ya. Sama misalnya kalau seorang berkata, demi Allah saya tidak akan berbicara kepada anak ini. Dia tunjuk anak kecil. Ya. Kemudian anak itu berjalan waktu menjadi orang tua. Ya. Bukan lagi anak kecil. Kalau dia berbicara dengannya boleh atau tidak? Ya. Jelas ya, ini akan membatalkan sumpahnya. Kalau dia berbicara. Ya. Sebab tidak dilihat. Dia, waktu kecilnya saya bersumpah. Tidak. Tapi yang dimaksudkan adalah anak itu. Orangnya. Baik, selesai ya. Di sini beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah nadar. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah terkait dengan masalah sumpah. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah menjelaskan beberapa pembahasan terkait dengan nadar. Ya. Baik. Ini ada 3 pembahasan di sini. Kita garis bawahi. Yang pertama tentang kemakruhan nadar. Ya, Syekh rahimahullah berkata. Oh ya, masih ada satu ya. Ya, kata beliau illa fid da'awa. Ya, kecuali pada ad-da'wa. Kecuali pada ad-da'wa. Di dalam pembahasan sumpah ya. Illa fid da'awa, kecuali pada apa? Pembuktian-pembuktian. Ya. Pengakuan, ya, dalam pengakuan-pengakuan. Dakwah ya, dakwah. Sebab kepada dakwah itu tidak dilihat kepada niat orang yang bersumpah, tapi dilihat kepada niat siapa? Orang yang minta dia bersumpah. Kepada niat orang yang minta dia bersumpah. Ya. Karena itu disebutkan dalam hadis, fabil hadithi al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu dibangun di atas niat orang yang meminta dia bersumpah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Rahimahullah. Jelas ya? Baik. Dari hadis Abu Hurairah ya. Imam Muslim mengeluarkannya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang misalnya 2 orang bertikai. Ya. 2 orang bertikai. Datang si A, ada si A dan si B. Ya, si A berkata di pengadilan bahwa si B ini berhutang kepada saya 10 juta. Ya. Jelas ya? Maka pengadilan sudah mendengarkan tuduhan. Ya. Si pengadilan tidak bertanya kepada si B, tapi tanya dulu kepada si A, buktinya apa? Dia harus datangkan bayina, bukti. Jelas ya? Ternyata dia tidak punya bukti. Ya. Dia tidak punya bukti. Jelas sampai sini. Nah, maka di sini diajukan kepada pengadilan mengajukan kepada si B. Ya, sekarang ya, apa? Kamu harus bersumpah. Ya. Kamu harus bersumpah bahwa ya, orang ini tidak punya atau kamu tidak punya tanggungan 10 juta terhadap orang ini. Jelas ya? Maka si B berkata, kalau si B berkata misalnya, wallahi demi Allah, dia bersumpah. Ya, tidak ada ditanggung jawabku pada hartamu suatu apapun. Ya. Dan dia niatkan maksudnya pada hartamu, ya kaitannya dengan apa? Ya bukan uang, tapi baju, ya, atau sarung misalnya, atau harta atau yang lainnya. Memang dari yang diambil, tapi yang diambil adalah apa? Uang. Jelas ya? Ya, maka orang yang seperti ini, ya, bukan
Kembali kepada niatnya dia bersumpah, tapi apa yang dia diminta oleh orang yang bersumpah. Ya, dan dia di posisi yang kita terangkan tadi ini, dia sudah dianggap telah fajir dalam sumpahnya. Dan dia dianggap melanggar sumpah. Ya. Jelas ya? Baik. Ini yang dimaksud di sini kecuali da'wa. Ini kembali kepada niatnya siapa? Orang yang minta dia bersumpah. Kalau diminta dia bersumpah, ya mengingkari, ya. Kalau memang betul dia tidak berhutang, dia ingkari bahwa demi Allah saya tidak berhutang 10 juta dari orang itu. Dia sebutkan. Jelas ya? Ya. Harus disebut dengan apa yang diminta oleh orang yang memintanya bersumpah, bukan dari dia. Ya. Jelas ya? Baik. Ini yang dimaksud di sini oleh Syekh rahimahullah. Kemudian kita masuk dalam pembahasan nadar. Kata beliau, wa abdun nadari makruh. Dan akad nadar itu adalah makruh. Ya, mengakad nadar adalah makruh. Baik. Sini beliau menjelaskan bahwa seorang yang melakukan nadar, ya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Syekh menjelaskan. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari nadar. Wa qala, dan beliau berkata, innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nadar itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jelas ya? Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi di hadits ini menunjukkan bahwa nadar adalah hal yang makruh. Sebab itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Ya, karena itu tidak boleh seorang bernadar misalnya. Ya. Insya Allah kalau saya sembuh, ya, kalau saya sembuh maka saya akan berpuasa 3 hari. Ya, ini bakhil namanya. Dia berpuasa dan minta apa? Minta imbalan. Ya. Nanti dia berpuasa kalau syaratnya dipenuhi. Ya, apabila dia disembuhkan. Nah, karena itulah ya sewajibnya bagi seorang di sini, ya kalau dia ingin berpuasa, dia berpuasa. Ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya. Ya, bukan karena muqabil, karena adanya balasan yang ingin dia minta atau ingin dia dapatkan. Jelas ya? Baik. Ini penjelasan tentang kemakruhan nadar. Ya, makruhnya nadar. Kemudian yang kedua, kewajiban pembayaran nadar pada hal yang baik. Nah, kata beliau rahimahullah, faida aqadahu ala birrin, apabila dia melakukan akad nadar itu pada suatu hal yang baik. Ya. Dia bernadar pada suatu hal yang baik. Misalnya bernadar berpuasa, bernadar melakukan salat, bernadar bersedekah. Ya. Hal yang baik dia lakukan, wajib alaihi alwafa. Maka wajib dia tunaikan. Wajib dia tunaikan. Kalau itu adalah nadar kebaikan, ketaatan. Ya, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara ay yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang nadar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat. Wa man nadara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Muttafaqun alaih. Jelas ya? Maka hadis ini menunjukkan bahwa apabila seorang itu bernadar karena ketaatan, ya dia laksanakan ketaatan tersebut. Dia laksanakan ketaatan tersebut. Dan apabila dia bernadar untuk kemaksiatan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh dia melakukan maksiat tersebut. Tidak boleh dia melakukan maksiat tersebut. Ya. Dan kalau dia tidak lakukan, ya, dan haram untuknya dia melakukannya, maka dia membayar apa? Membayar kafarah sebagaimana yang akan diterangkan oleh Syekh. Kemudian kata beliau, ya, ini pembahasan yang terakhir. Nadar al-lajaj, itu jimnya 2 di situ ya, dihilangkan j-nya 1. Dan nadar saat marah, dan nadar maksiat. Ini 3 jenis nadar diterangkan oleh Syekh. Kata beliau, wa in kana an-nadaru mubahan. Kalau nadar itu boleh. Ya. Dia nadarnya boleh. Bukan ketaatan, dia nadar boleh.
hal yang sifatnya mubah. Ya. Hal yang sifatnya mubah. Jelas ya? Misalnya dia berkata kalau saya lulus, ya, maka saya akan membeli baju baru. Ya, seharga 1 juta misalnya. Ya, jelas ya? Maka ini nadar, ya sifatnya apa? Sifatnya boleh. Ya. Sifatnya boleh. Nah, au jariyan majral yamin. Atau nadar ini berjalan seperti sumpah. Ya, bentuknya seperti sumpah, tapi sebenarnya dia nadar. Ya. Jelas ya? Ya dianggap seperti sumpah, tapi dia dalam bentuk nadar. Kanadri al-lajaji wal ghadabi. Seperti nadar al-lajaj. Jelas ya? Wal ghadab. Ya. Nah, ini bentuk dari nadar. Ya, karena tiba-tiba ada perkara, dia marah, spontan dia mengucapkannya. Ya. Jelas ya? Seorang ribut misalnya dengan istrinya, ya. Kemudian dia katakan, kalau kamu masuk ya ke kamar ini, ya, maka saya akan puasa terus menerus. Misalnya, akan puasa terus menerus. Jelas ya? Baik. Ini dia lakukan untuk apa? Kemarahannya saja, bukan untuk apa? Dia niat melakukan ketaatan. Jelas ya? Maka apabila ini dia lakukan, maka di sini dia tidak wajib memenuhinya. Ya, dia tidak wajib memenuhinya. Cukup dia apa? Dia cukup membayar kafarah sebagaimana yang akan diterangkan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, au kana nadar ma'siyah, atau dia adalah nadar ma'siyah. Ini 3. Nadarnya mubah atau berjalan seperti sumpah, di kedudukan sumpah, atau nadar maksiat. 3 ini lam yajibil wafa'u bihi, tidak wajib dia apa? Memenuhinya. Nah, tidak wajib dia memenuhinya. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sesuatu yang dinadarkan, kalau dia bukan nadar ketaatan, ya, dia bukan ketaatan, maka tidak harus untuk dikerjakan menurut kesepakatan para ulama. Ya, kalau dia bukan apa? Ketaatan. Jadi kalau nadarnya mubah, atau berjalan seperti ini majral yamin, atau dia nadar maksiat, ya, maka kata Syekh lam yajibil wafa'u bihi, tidak wajib dilakukan. Tapi wa fihi kafaratu yamin idza lam yufi bihi, atau idza lam yuwaffi bihi. Dan pada hal ini ada kafarah sumpah. Sebab kafarah nadar sama dengan kafarah apa? Sama dengan kafarah sumpah. Ya, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir riwayat Muslim, kafaratun nadar apa? Kafaratul yamin. Kafarah nadar itu adalah kafarah sumpah. Ya, apa dari kafarah sumpah? Ya. Pertama, memilih antara memberi makan 10 orang miskin atau memberi 10 pakaian memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi itu yang dia lakukan, sama persis. Ya, karena itulah disebutkan bersamaan di sini pembahasannya oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Jelas ya? Baik. Tapi Syekh ingatkan di sini, wa yahrumul wafa'u bihi fil ma'siyah. Adapun nadar maksiat itu haram untuk dia apa? Haram untuk dilakukan. Jadi boleh tidak dikatakan. Yang pertama kan bahasanya tidak wajib ditunaikan. Ya, tapi Syekh berikan catatan di sini. Ya, itu bagi 2 yang lainnya. Tapi kalau nadarnya maksiat, maka wajib atau haram untuk dia apa? Haram untuk dilaksanakan. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan tentang nadar dan al-aiman, ya, tentang yamin, tentang sumpah. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau Kitabul Jinayat. Kitab Al-Jinayat. Nah, sini beliau masuk, ya, menjelaskan tentang al-jinayah, tentang masalah al-jinayah. Ya. Al-jinayat itu jamak dari jinayah. Jamak dari jinayah. Ya. Dan al-jinayah secara bahasa itu adalah dosa
adalah perbuatan kriminal. Ya. Jelas ya? Nah, perbuatan melampaui batas. Perbuatan melampaui batas. Baik. Ini yang dimaksud apa? Di secara bahasa. Dia lebih perbuatan melampaui batas. Dan yang dimaksud dengan jinayat di sini secara istilah ya adalah adalah secara istilah dimaksud dengan jinayat at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan aw malan. Dimaksud dengan jinayat di sini adalah ta'addi melampaui batas terhadap badan yang mengharuskan diqisas atau mengharuskan dia mengeluarkan harta. Ya, itu yang dimaksud dengan jinayat. Baik. Kalau bentuk pelampauan batas itu pada 3 hal. Kalau hanya dibahas kepada pelampauan batasnya saja. Ada melampaui batas pada badan. Ya. Ada melampaui batas pada harta. Dan yang ketiga ada pelampauan batas terhadap apa? Terhadap kehormatan. Ini 3 pelampauan batas. Ya. Dan para fuqaha untuk pelampauan batas kepada badan mereka khususkan pembahasannya di Kitabul Jinayat untuk badan. Pembahasannya di mana? Kitabul Jinayat. Karena itu kadang dikatakan Kitabul Jinayat wal Qisas juga. Sebab memang terkait dengan apa? Terkait dengan badan. Iya. Kalau pelampauan batas terhadap harta dan kehormatan, itu pembahasannya di bab setelah ini, di pembahasan setelah ini yaitu di kitab Al-Hudud. Di pembahasan Al-Hudud. Jelas ya? Dan ini dari Kitabul Jinayat ke belakang. Ya. Apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya, ini sudah kita memasuki 1/4 yang terakhir dari pembahasan fikih. Ya. 1/4 yang terakhir dari pembahasan apa? Ilmu fikih. Dan Syekh juga ya, walaupun menyinggung sedikit ya di akhir dari pembahasan tentang peradilan ya. Nah, karena peradilan ini juga bagian dari apa? Bagian dari 1/4 yang terakhir ya. 1/4 yang terakhir itu pembahasannya tentang peradilan dan pembahasannya tentang hukum-hukum yang terkait dengannya dari hukum seputar jinayat, hudud dan selainnya. Ini pembahasannya di 1/4 yang terakhir dari pembahasan fikih. Dan Syekh di sini rahimahullah beliau ya menguraikan secara ringkas. Ya. Biasanya di sini beliau memulai dari jinayat, kemudian apa? Kemudian al-hudud. Ya. Sebagian dari ahli fikih memulai dari al-qada dulu, pembahasan tentang bagaimana peradilan. Ya. Sebab setelah mengetahui peradilan ya, bagaimana ketentuannya, maka diterangkan apa-apa yang diperlukan bagi orang yang berada di dalam peradilan, yang perlu mengetahui hukum-hukum seputar jinayat dan seputar apa? Seputar al-hudud. Iya, jelas ya? Baik, tapi tidak ada masalah kita bahas di sini sesuai dengan apa yang disusun oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau Kitabul Jinayat. Kitab Al-Jinayat. Iya. Di dalam Kitabul Jinayat ini Syekh menguraikan sejumlah pembahasan dan kita beri catatan di sini ada 7 pembahasan yang penting untuk diterangkan. Baik. Pembahasan yang pertama, bentuk-bentuk pembunuhan tanpa hak. Ya. Nah. Baik. Jadi ini dibahas oleh beliau al-qatlu bighairi haq. Membunuh tanpa hak. Karena kalau membunuh dengan hak itu apa? Itu qisas namanya. Membunuh dengan hak.
dia qisas atau qitalu ahli al-bugha, memerangi orang-orang yang melampaui batas. Ya, memerangi pemberontak, memerangi kaum khawarij. Itu pembunuhan dengan hak. Tapi yang dibahas di sini adalah pembunuhan tanpa hak. Ya, ini yang dikenakan hukum-hukum seputar jinayat. Baik, kata beliau wal qatlu bi ghairi haqqin yanqasimu ila thalathati aqsam. Ya, pembunuhan tanpa hak itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Nah, jelas ya? Kata beliau terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang pertama al-amdul udwan. Ya, al-amdu al-udwan. Nah, yaitu pembunuhan yang sengaja, yang berbau permusuhan. Ya. Ya, sengaja berbau permusuhan. Nah, apa ketentuannya? Ya. Pembunuhan sengaja ini, kata Syekh, wa huwa ayyaqsidahu bi jinayatin taqtul ghaliban. Yaitu dia memaksudkan, ya, membunuhnya bi jinayah dengan sebuah perbuatan yang melampaui batas, taqtuluhu ghaliban, yang biasanya itu akan membunuhnya. Biasanya itu akan apa? Membunuhnya. Ya. Jadi nampak dari sini disyaratkan bahwa orang yang dibunuh, ya, secara sengaja ini dikatakan dia terbunuh secara sengaja apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, ya, orang yang membunuhnya memaksudkan, sengaja dia membunuhnya. Jelas ya? Sengaja dia membunuhnya. Kemudian syarat yang kedua, dia tahu bahwa orang yang dibunuh ini adalah orang yang dijaga darahnya. Orang yang dijaga darahnya, dihormati darahnya. Maksum ad-dam. Kemudian syarat yang ketiga, dia membunuh dengan benda tajam atau benda lainnya yang biasanya itu akan membunuh. Ya. Kalau dia melakukannya dengan hal tersebut akan membunuhnya. Biasanya akan membunuhnya. Ini yang dikatakan membunuh dengan apa? Dengan sengaja. Jelas ya? Baik. Ya, dan di dalam pembahasan lengkapnya di sini para fuqaha kadang menyebutkan seperti Ibnu Qudamah dan selainnya, disebutkan bentuk membunuh yang sengaja yang biasanya dianggap membunuh. Ya. Bercontoh misalnya dia dilempar dari gunung ke bawah. Ya. Biasanya membunuh atau tidak? Saya membunuh. Ya. Atau ya, dia biarkan seseorang itu dimangsa oleh binatang buas. Ya. Dia dimangsa oleh apa? Oleh singa. Oh, tidak boleh dia katakan saya tidak sengaja. Ya. Jelas ya? Sebab ini dihadapkan dengan singa biasanya apa? Ya, terbunuh. Jelas ya? Ya, disebutkan banyak bentuk di sini. Tapi ketentuannya itu tadi yang kita sebutkan. Ada 3 syarat. Baik. Jadi ada 3 syarat di sini. Kata Syekh rahimahullah, ya. Kalau jenis membunuhnya seperti ini, maka kata beliau, "Fahadha yukhayyaru al-waliyyu fihi bainal qatli wad-diyah." Ya. Bainal qatli wad-diyah. Nah. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka walinya di sini, ya. Walinya di sini diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan yang memilih antara al-qatli, ya, antara al-qatli, antara dibunuh, ya, dibunuh berarti dia apa? Dikisas namanya. Wadiyah, dan dia membayar dia, dan dia membayar dia. Jelas ya? Ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikumul qisasu fil qatla."
Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya. Telah diwajibkan atas kalian al-qisas pada orang-orang yang dibunuh. Ya. Al-hurru bil hurri, yang bebas itu dibunuh karena membunuh seorang yang bebas. Budak dibunuh karena membunuh seorang budak. Perempuan dibunuh karena membunuh seorang perempuan. Ini qisas ya. Kemudian Allah terangkan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'." Siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf. Maka dia melakukan ittiba dengan hal yang ma'ruf. Dengan hal yang ma'ruf. Ya. Hal yang ma'ruf inilah yang disebut dengan apa? Dengan dia. Nah, baik. Iya. Dan qisas ini adalah hak. Ya. Dari walinya. Qisas dengan dibunuh itu adalah hak dari walinya. Kalau mereka tetap ingin mengqisasnya, maka diqisas. Ya. Maka diqisas. Jadi beri dua pilihan di sini. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini." Siapa yang dibunuh untuknya, ya, seseorang, ya, siapa yang dibunuh untuknya qatilun, keluarganya, dari keluarganya terbunuh, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia memilih dari dua yang terbaik, dari dua pilihan. Imma ayyatul, apakah dia membunuh juga, mengqisas, wa imma ayyafdiya, ya, ataukah dia meminta apa? Meminta dia. Jelas ya? Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Selesai di sini ya. Bentuk yang pertama dari membunuh tanpa hak. Nah, sudah selesai waktunya. Yang berikutnya kita lanjutkan nanti. Ini perlu diterangkan lagi. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib nanti. Ini materi kelihatannya tidak bisa selesai malam ini. Mungkin selesainya besok pagi atau siang. Ya. Apa besok pagi atau sebelum duhur. Jelas ya? Kita upayakan besok pagi insyaallah selesai. Ya. Gimana Tom? Tergesa-gesa mau pulang atau? Hah? Ya. Kalau tergesa-gesa mau pulang kita begadang aja malam ini. Tapi bagusnya besok pagi saja supaya lebih santai. Ya, pelajarannya bisa dinikmati. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.